Tidak ada kapoknya, padahal sudah terkena karma, masih terus menzolimi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, seseorang tidak ada kapoknya ya, padahal sudah terkena karma, tetapi masih terus menzolimi kamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kata yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata yang pertama aku punya The Tower teman-teman. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, yang aku katakan teman-teman, dia sudah terkena karma, tetapi dia terus menjalani kamu. Nah, apa yang mungkin terkena ataupun apa yang mungkin sedang dia rasakan ini cukup mematikan sebenarnya, teman-teman. Ya, dari mulai mematikan rezekinya, mematikan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan mematikan kesehatannya, teman-teman. Ya, nah bisa jadi seperti ini. Ya, ketika dia sudah berumah tangga, bisa jadi rumah tangganya itu hancur. Ya, dan ketika dia punya bisnis, pekerjaan bisa jadi dia pecat, ya, dia dipecat, kemudian di dalam bisnis usahanya itu bangkrut, hancur, dan bahkan dia sakit-sakitan. Tetapi ini orang nggak ada karmanya, nggak ada taubatnya, belum ada taubatnya, teman-teman. Dia belum menyadari terhadap segala hal perbuatan-perbuatan buruk jahat yang telah dia lakukan. Nah, dan dia malah ingin terus gitu sih. Ya, dia ingin terus berupaya berusaha untuk mengganggu dan menghancurkan hidupmu, teman-teman. Oke. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Pentacles, teman-teman. 4 koin muncul hadir di sini. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika kehidupan kamu selalu diusik dan diganggu oleh orang-orang yang jolim, teman-teman? Aku rasa sih tidak ada. Ya, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena ini sudah cukup nyata loh. Tanpa kamu berbuat apapun, dia sudah terkena karmanya sendiri. Gitu sih. Jadi untuk apa ataupun buat apa kamu mengotori tangan kamu dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin nggak baik? Berarti sama dengan, ya kamu sama dengan dia dong, teman-teman. Orang-orang yang menjolimi kamu. Jadi cukup doakan yang baik, ya teman-teman, doakan yang ya semoga dia bisa menyadari semua kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, dan dia bisa apa ya teman-teman ya, ya kembali ke jalan yang benar lah. Nah mungkin seperti itu ya. Nah, aku melihat memang dari kartu kedua ini sebenarnya kalau dikatakan kamu juga sudah cukup enak, kamu sudah cukup bosan, jenuh ya teman-teman dengan semua perbuatan-perbuatan buruk dan jahatnya yang mungkin ini sedang kamu rasakan ya. Tetapi memang kali ini kamu harus berusaha untuk lebih ikhlas, kamu harus berusaha untuk lebih bersabar teman-teman ya, karena selagi nggak ada masalah-masalah yang cukup serius yang kamu hadapi, aku rasa sih no problem. Oke. Dan kemudian aku punya The Moon, teman-teman. Demon ini muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman juga menggambarkan sih sebenarnya tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Siapa yang takut, siapa yang cemas, dan siapa yang khawatir? Tentu seseorang yang selama ini jolim kepada kamu. Ya, itu tadi ketakutannya semakin dia buat teman-teman. Dia sebenarnya ketakutan itu terjadi karena dirinya sendiri. Kecemasan itu terjadi karena dirinya sendiri. Ya, tetapi ini orang memang belum ada taubatnya. Ya, dan kapan waktu nih kira-kira orang ini akan bertobat, teman-teman? Ya, karena mungkin melihat dari kondisinya juga cukup kasihan, ya, cukup memprihatinkan lah, ya, teman-teman ya bisa jadi membuat dia hingga sakit-sakitan, hingga jadi membuat dia lumpuh total, ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian perbuatan apa yang dia lakukan di sini, teman-teman?
Ya kan dia sudah tidak bisa berbuat apapun, mungkin seperti itu ya contohnya teman-teman. Nah, mungkin ya ada beberapa hal yang masih bisa dapat dia lakukan teman-teman. Ya selagi mulut masih bisa berbicara, tentu sebuah fitnah itu tadi akan terus dia lakukan. Oke, ketika mulut masih bisa berbicara dan otak masih bisa berpikir teman-teman, ketika dia memiliki sebuah kekuatan contoh spiritual ya, maka dia masih dapat memerintahkan ya mungkin jin-jin yang dia sembah kah ya seperti itu teman-teman, ya itu untuk dia kirimkan ke kamu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu sebuah hal-hal yang memang membuat kamu tuh cukup tenang teman-teman, ya ingin mengakhiri, sebenarnya ingin melihat segala sesuatunya segera berakhir. Ya mau bagaimanapun lah, siapapun orang yang selalu dijolimi ya, mungkin ada yang berdampak ataupun tidak berdampak ya sama saja. Tetap sih teman-teman, kamu ingin terbebas, terlepas dari itu semua. Nah, kemudian aku punya Four of Cups, 4 cangkir teman-teman. Ya, 4 cangkir ini kartu yang menggambarkan bahwasanya teman-teman, ya eh, membalas perlakuan yang buruk jahat terhadap orang yang zalim kepada kamu bukanlah sesuatu hal yang akan menyelesaikan sebuah masalah, teman-teman. Ya, paling tidak kamu harus bisa terlepas dari yang namanya dosa. Oke, kamu terlepas dari yang namanya sebuah perbuatan-perbuatan syirik dan lain sebagainya, teman-teman. Contoh apa mungkin seperti ini ya. Ketika ada orang-orang yang zalim kepada kamu, ya kamu tetap memaafkan. Ya, mungkin kamu mendatangi dia ketika memang dia sakit, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kamu memberikan apa ya namanya buah-buahan kah, makanan kah untuk dia gitu ya. Ya sudah gitu. Selebihnya ya sudah. Yang penting hubungan kamu dengan dia, kamu berusaha untuk memperbaiki, teman-teman. Dan ketika dia masih juga berbuat buruk dan jahat, ya mungkin eh, itu karma yang akan terus dia dapatkan. Ya, itu akan terus akan dia rasakan hingga mungkin bisa jadi teman-teman ya dunia akhirat akan dia pertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Ace of Cups di sini teman-teman. Ace of Cups muncul hadir, manfaatkan setiap peluang ataupun hal-hal positif yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Mungkin ketika seseorang tersebut sudah terkena karmanya, mungkin disitulah kehidupan kamu akan mulai mengalami kebangkitan. Ya, meskipun dia masih mencoba terus untuk zalim kepada kamu, tetapi itu nggak bakal terlalu berdampak. Ya, berbeda jauh ketika mungkin dia masih sehat, berbeda jauh ketika mungkin kehidupannya masih apa ya, bahagia. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi manfaatkan setiap peluang-peluang yang datang, gitu ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir untuk energi kartu ke-6, teman-teman. Jadi dari kartu ke-6 ini yang aku lihat adalah sebuah kestabilan, keseimbangan, teman-teman. Ya, yang pertama memang harus melupakan semua, oke, perbuatan buruk jahat apapun dan siapapun yang dilakukan terhadap diri kamu, teman-teman. Kamu harus berusaha untuk ikhlas juga, kamu harus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, ketika kamu terus berusaha berupaya menjadi manusia yang lebih baik, menjadi yang lebih apa sabar, teman-teman, maka sebenarnya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik pula untuk kamu. Dan ya, tanpa kamu sadari, orang-orang yang zalim kepada kamu, ya pada akhirnya semuanya akan segera berakhir. Ya, aku yakin itu, teman-teman. Ya. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Fake of Wands ya. Kesatria tongkat muncul sebagai energi penutup. Jadi dari kartu ketujuh ini juga menggambarkan teman-teman. Ya, pada akhirnya nggak tahu sih seperti bakal terbebas, terlepas, benar-benar seperti itu teman-teman. Ya, apakah nantinya dia akan menerima apa ya teman-teman ya? Bisa jadi dia akan bertobat ataupun bisa jadi ini akhir dari kehidupannya. Mohon maaf ya. Seperti itu sih. Jadi ada dua pilihan kehidupan yang akan terjadi nanti. Ya, bisa jadi sih semuanya akan berakhir, teman-teman. Oke, dan hal-hal baru, hal-hal positif akan terjadi pula di dalam kehidupan kamu. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.